sahabat yang kita temuin, baru kita tidurnya di musola masjid. Kalau nggak ada musola masjid karena jauh jaraknya dari penduduk, baru kita tidur di pengungsi. Nah, apa suka duka atau yang menurut Pak Roni tidak akan pernah terlupakan selama perjalanan keliling Nusantara tadi, Ya. yang jalan kaki itu? Sedikit saya agak sedih prihatin ya perkembangan keadaan Indonesia waktu itu, terutama saya berada di Kalimantan Tengah. Ada gejolak konflik etnis waktu itu ya, mungkin semua sahabat tahu, kita nggak perlu nyebutin. Itu terjadi di waktu itu saya ada di Kalimantan Tengah, tepatnya itu dari Pangkalan Bun, perjalanan dari Pangkalan Bun ke Sampit. Jadi di situ kita melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya itu saya datang ke sana itu kejadian udah selesai jaraknya, namun masih memanas gitu kan. Jadi saya sangat sedih. Setelah saya sempat trauma waktu itu ketika konflik mengatasnamakan antar suku ya di semoga ini tidak terjadi, kita tetap satu Indonesia. Jadi saya pernah trauma waktu di Sampit itu. Setelah trauma di Sampit belum selesai, kita ada lagi trauma yang kedua. Itu terjadinya meletusnya di waktu konflik di Ambon Maluku tanggal 1 Mei 2002. Saya posisi berada di Ambon Maluku. Mungkin dukanya itu di situ. Jadi bangganya itu, kalau saya sukanya itu dan bangganya itu kalau kita melihat Indonesia secara langsung, secara nyata, apalagi Indonesia bisa bersatu menjaga kesatuan dan kesatuan itu lebih indah lagi. Jadi saya waktu itu mungkin condongnya itu 60% dukanya daripada bangganya, tapi kita bangga karena sudah bisa melewati atau sudah keliling Indonesia gitu, sampai di garis finish. Terus selama jenengan melakukan perjalanan itu tentu butuh teman Ya. Atau sendirian sejak dari start sampai finish itu sendirian, atau hanya sekedar singgah ke saudara komunitas mana itu aja? Kalau perjalanan waktu itu saya sendiri, tapi terkadang kalau kita silaturahmi ke sahabat komunitas yang saya temui waktu itu, terkadang kita diantar sama kawan-kawan. Ayo mas, kemana mas? Mau pergi, mau melangkah, aku temenin. Tapi hanya sebatas 1 hari aja gitu kan. Ya, kita ditemani sampai di perbatasan, dilepas, baru kita berpisah waktu itu di situ. Itulah enaknya kita punya banyak sahabat ya. Jadi yang namanya kan ada pesan dari orang-orang bijak itu, jangan pernah menganggap saudara 1000 itu banyak. Iya, betul. Atau jangan pernah menganggap musuh satu itu sedikit. Betul. Jadi ciptakanlah kita saudara sebanyak-banyaknya. Betul. Dan jangan pernah punya musuhan gitu ya. Iya. Jadi dimana aja kita berada, kalau kita punya banyak saudara nggak pernah terlantar, bener ya. Betul. Jadi jangan lelah kita mencintai Indonesia dan jangan takut untuk bermimpi. Berkaryalah dengan hati, dengan niat tulus kita. Kemudian mungkin pesan-pesan yang lain, berteman tuh jangan pandang suku, agama, ras. Ya. Semua kita sama-sama ya. Manusia ciptaan Tuhan. Betul. Gitu kan? Ya. Kita Indonesia dan kita saudara, tetap kita harus satu. Bineka Tunggal Ika. Mungkin kita ada satu lagi untuk sahabat yang di luar sana. Jadi saya punya kata-kata mutiara. Menurut saya ini sangat berharga. Kata-kata mutiara ini bukan untuk saya pribadi, tapi juga untuk kawan-kawan. Jadi saling mengingatkan gitu ya. Jadikanlah dirimu di dalam apa itu apa, karena kamu dan Roni Hartono belum apa-apa. Mungkin itulah. Kemudian
tadi Bapak ceritakan kalau awalnya itu dengan jalan kaki. Iya. Nah, kemudian kenapa tidak meneruskan jalan kaki, malah berpindah menggunakan ontel? Kebetulan kan waktu jalan kaki keliling Indonesia waktu itu kan ekspedisi itu kan sudah selesai bang ya, sudah selesai selama jalan kaki itu selama 4 tahun 4 bulan 5 hari. Setelah ekspedisi itu selesai rampung, baru kita melanjutkan lagi ekspedisi berikutnya. Jadi itulah di situ rasa bangga saya, rasa kebanggaan kita terhadap cinta tanah air kita tertanam kembali. Kita melakukan ekspedisi demi ekspedisi. Kalau kita tidak cinta tanah air, mungkin cukup satu ekspedisi saja sudah selesai. Nah itu, ini berulang, dan ini selanjutnya kita punya satu lagi mimpi kita untuk Indonesia, yang ingin membuktikan kepada dunia bahwa kita anak Indonesia bisa melakukan sesuatu hal yang unik. Ya, saya ingin menjadi cita-cita, ingin membawa nama Indonesia dan mengharumkan nama bangsa, ingin mengibarkan sangsaka merah putih di Gunung Kilimanjaro Afrika dengan membawa sepeda ontel ini. Semoga terwujud. Ya, amin. Nah, kemudian ini yang pernah jenengan tunjukkan. Waktu itu saya pernah lihat di acara TV nasional ya. Ya, Bukan Metro TV ya. Itu sama Kik Andi acaranya. sama Mas Adino ya di Gandhi ya, pernah di Metro TV. Ini sebenarnya. Ya ini. Terus ada penyebutan tersendiri kayaknya buat sepeda ini. Spesial banget, ini namanya sangat luar biasa. Kita kasih nama ini di perbatasan Indonesia Filipina, tepatnya di Pulau Miangas. Kita kasih nama ini Pertiwi Nusantara. Pertiwi Nusantara. Karena sepeda ini sudah melalui atau sudah pernah melakukan perjalanan melalui Pertiwi Nusantara. Ya. Pernah ditawar sama keluarga besar Bupati Kepulauan Talaut waktu itu 350 juta. Namun saya nggak melepaskan. Bagaimanapun ini adalah sejarah buat Roni, mungkin sejarah juga buat Indonesia. Istilahnya tak ternilai gitu ya. Ya, historinya sangat luar biasa. Dikatakan tak ternilai itu bukan tidak ada nilainya, justru lebih bernilai daripada sekedar uang itu tadi gitu ya. Jadi sampai kapanpun insya Allah akan dipertahankan. Saya akan pertahankan karena ini dapat amanah dari sahabat-sahabat Indonesia. Beliau berpesan, jaga, rawat, dan jangan dijual. Apapun ini adalah sejarah, bukan sejarah buat Roni, tapi sejarah kawan-kawan semua.